Selamat malam Bapak Ibu Dewan Penilai yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal usaha kami untuk program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha atau P2MW 2026 dengan nama usaha Mac and Tato. Inovasi baked potato dengan topping mac and cheese sebagai peluang usaha kuliner kekinian. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Irfan Maulana Caniago, bersama Anthony Ricardo Omar Hukung, Hazel Adria Islami Fasya, dan Rivaldi Arman Pambudi. Langsung saja kami mulai presentasinya. Presentasi ini kami awali dengan latar belakang usaha kami. Saat ini, industri kuliner di Indonesia tumbuh sangat cepat, seiring gaya hidup masyarakat, khususnya mahasiswa, yang semakin dinamis dan mencari makanan praktis namun tetap punya rasa yang unik dan tampilan menarik. Salah satu tren yang sedang naik daun adalah comfort food berbasis keju, seperti mac and cheese yang disukai karena rasanya yang creamy dan gurih. Di sisi lain, kentang adalah bahan pangan yang mudah ditemukan dan bergizi. Salah satu olahannya adalah baked potato. Nah, yang menarik, kombinasi baked potato dengan topping mac and cheese ini masih jarang kami temukan di pasaran, terutama di lingkungan kampus. Dari sinilah muncul peluang usaha kami, Mac and Tato. Oke, terima kasih Irfan. Saya akan melanjutkan menjelaskan produk kami lebih detail. Mac and Tato adalah baked potato yang dipanggang hingga teksturnya lembut di dalam dan renyah di luar. Kemudian dipadukan dengan topping mac and cheese yang creamy dan gurih. Ada 3 hal yang jadi ciri khas produk kami: kentang panggang yang lembut dan renyah, topping mac and cheese yang gurih, dan konsep comfort food yang kekinian. Produk ini merupakan bentuk hilirisasi riset sederhana di bidang pengolahan pangan yang kami sesuaikan dengan selera mahasiswa yang menyukai makanan praktis dan kekinian. Usaha ini kami bangun bukan cuma untuk mengejar keuntungan, tapi juga punya tujuan yang lebih besar. Pertama, kami ingin memberikan solusi praktis, yaitu pilihan makanan yang unik, lezat, dan terjangkau bagi mahasiswa. Kedua, kami ingin membangkitkan semangat wirausaha di kalangan mahasiswa lewat ide bisnis yang mudah dijalankan. Dan ketiga, dalam jangka panjang kami berharap usaha ini memberikan dampak ekonomi, membuka lapangan kerja baru di bidang produksi dan pemasaran. Terima kasih Irfan. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi pasar kami. Kami menyusun strategi berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning yang jelas. Target utama kami adalah mahasiswa dan pelajar usia 17-25 tahun yang aktif di media sosial dan menyukai comfort food yang menarik secara visual maupun rasa. Sebagai gambaran, dari sekitar 10.000 mahasiswa di lingkungan kampus, kami asumsikan 30% adalah target potensial, yang berarti ada sekitar 3.000 calon konsumen. Jika 10% dari mereka membeli setiap minggu, potensi pasar kami mencapai 300 pembeli per minggunya. Dengan harga jual rata-rata, ini berpotensi menghasilkan omset sekitar 4,5 juta per minggu. Lalu, apa yang membuat Mac and Tato berbeda dari kompetitor? Ada 3 keunggulan utama. Pertama itu ada kombinasi baked potato and mac and cheese yang masih jarang ditemukan di pasaran. Lalu ada cita rasa comfort food dengan dominasi keju yang disukai berbagai kalangan dan harga yang terjangkau dengan tampilan produk yang menarik untuk dipromosikan di media sosial. Klaim ini bukan semata-mata kami sudah melakukan validasi pasar lewat survei ke mahasiswa. Hasilnya, lebih dari 70% responden menyukai dan berminat membeli produk kami jika tersedia dengan harga terjangkau. Ini menunjukkan produk kami sudah memenuhi problem solution fit. Sebelum melanjut ke strategi pemasaran, izinkan kami memperkenalkan tim kami secara singkat. Perkenalkan, saya Irfan, berperan sebagai CEO. Peran saya adalah bertanggung jawab atas manajemen strategi dan perencanaan bisnis kami. Saya Anthony berperan sebagai COO. Fokus saya pada standarisasi resep, kontrol kualitas produk, dan manajemen rantai pasok. Saya Hazel, berperan sebagai CMO, merancang strategi promosi konten visual dan riset tren pasar. Saya Rivaldi, berperan sebagai CFO, menangani arus kas, proyeksi keuangan, dan sistem pencatatan pesanan. Dari sisi kesiapan sumber daya, secara fisik kami saat ini menggunakan dapur rumahan
sebagai produksi awal yang sudah dilengkapi oven listrik, kompor gas, dan peralatan pengolahan serta pengemasan dasar. Secara non-fisik, kami sudah memiliki formulasi resep khusus serta identitas merek berupa logo dan akun media sosial. Kami juga sudah merencanakan kerjasama dengan pedagang sayur dari pasar induk untuk memasok kentang segar dan distributor bahan kue kering untuk keju dan makaroni. Untuk terus meningkatkan kompetensi, kami berencana mengikuti lokakarya kewirausahaan dari inkubator bisnis UMB, serta sertifikasi hygiene, sanitasi makanan agar standar keamanan produk kami diakui secara profesional. Untuk strategi pemasaran, kami membaginya menjadi 2 jalur, digital dan offline. Untuk digital, karena target utama kami adalah mahasiswa Gen Z yang aktif di media sosial atau dunia maya, kami akan fokus di Instagram dan TikTok lewat konten video pendek yang menonjolkan tekstur creamy dan keju yang meleleh, testimoni dari pelanggan, serta konten behind the scene proses produksi kami. Untuk secara offline, kami akan membuka booth atau pop-up stand di bazar dan festival kuliner kampus. Kehadiran fisik ini penting karena calon konsumen bisa langsung mencium aroma dan melihat produk kami secara nyata, yang kami harapkan bisa mendorong word of mouth marketing di antara mahasiswa. Terima kasih, Hazel. Saya akan lanjut ke analis pasar dan proyeksi keuangan kami. Kami menentukan potensi pasar dalam 3 lapis. Pertama, TAM atau Total Addressable Market, yaitu sekitar 700.000 mahasiswa aktif se-DKI Jakarta. Kedua, SAM atau pasar yang biasa kami jangkau secara operasional, yaitu sekitar 40.000 mahasiswa di Jakarta Barat, khususnya Universitas Mercubuana dan kampus sekitarnya. Dan ketiga ada SOM, yaitu target realistis yang bisa kami raih di tahun pertama dengan target potensi 5% dari SAM, artinya sekitar 2.000 pelanggan. Untuk rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, dana yang kami ajukan akan dialokasikan untuk peralatan produksi bahan baku, kebutuhan operasional, serta pengurusan izin dan sertifikat seperti NB, sertifikat halal, dan pendaftaran merek. Rincian lengkap jadwal kegiatan dan rincian anggaran akan kami lampirkan pada bagian berikutnya. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa McEteto hadir sebagai inovasi kuliner yang tidak hanya menawarkan cita rasa lezat dan kekinian, tetapi juga menjawab kebutuhan mahasiswa dan Gen Z akan comfort food yang praktis, mengenyangkan, dan terjangkau. Kami sangat yakin bisnis ini punya tingkat kelayakan dan potensi pertumbuhan yang baik. Kami juga berkomitmen menerapkan nilai-nilai keberlanjutan, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan yang minim plastik. Oleh karena itu, kami sangat berharap proposal ini dapat dinilai secara positif dan berkesempatan lolos serta didanai melalui program pembinaan mahasiswa wirausaha 2026. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, waktu, dan kesempatan yang diberikan oleh